Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Safira dan rekan saya Felix Sera. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Multiliterasi. Kami akan memaparkan video mengenai literasi finansial yang berjudul Mengelola Keuangan di Usia 20-an. Selamat menyaksikan. Ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan, finansial artinya membahas atau mempelajari mengenai kondisi keuangan individu, bisnis, atau organisasi. Mulai dari mengelola, meningkatkan, memberdayakan sumber dana, mengalokasikan dana sesuai pos, hingga membuat perhitungan risiko dan prospek di masa depan. Kondisi finansial bisa dikatakan baik apabila dalam proses pengelolaan tersebut berjalan teratur dan pihak yang terkait mampu bertanggung jawab. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal sehingga kebebasan finansial dapat tercapai. Kebebasan tersebut dimaksudkan tidak memiliki utang, memiliki penghasilan tetap, dan simpanan uang yang akan dipakai di saat yang tak terduga. Literasi finansial atau literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Individu yang cerdas secara finansial memiliki sumber daya untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, berpendidikan tentang keuangan, dan mengatur diri mereka untuk masa depan yang lebih baik. Memiliki pemahaman konsep keuangan bermanfaat dalam bidang kehidupan. Saat kamu cerdas secara finansial, kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Sebagai orang yang cerdas secara finansial, kamu lebih mampu membuat rencana untuk keuangan, mengurangi jumlah utang yang dimiliki, menabung untuk keadaan darurat, dan menyimpan dana untuk masa pensiun yang lebih nyaman. Fungsi finansial. Fungsi finansial terbagi menjadi 4, yaitu fungsi perencanaan adalah fokus pada kebutuhan utama yang harus dipenuhi, seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, dan hindari perencanaan bersifat keinginan semata. Ketiga prinsip utama tersebut dipegang teguh sehingga dana yang ada bisa dikelola secara optimal. Kedua, ada fungsi pengendalian. Meski batasan tiap pos sudah ditetapkan, ada kalanya kita mudah tergoda untuk mengotak-atik angka yang sudah ada. Disinilah fungsi finansial sebagai pengendalian anggaran. Jika kamu abai pada fungsi ini, bukan tidak mungkin rencana pengeluaran kamu membengkak dan berakibat pada kondisi keuangan yang tidak sehat. Ketiga, ada fungsi pemeriksaan. Pengendalian anggaran perlu diikuti dengan pemeriksaan anggaran. Pengecekan secara berkala pada arus masuk keluar uang dalam keuanganmu akan membantumu menemukan kesalahan sejak awal, termasuk penggunaan dana yang tidak melebihi batas. Dan keempat, ada fungsi pelaporan. Apakah keuangan pribadi perlu laporan keuangan? Meski jawabannya tergantung, tetapi dengan pembuatan laporan sejenis kamu bisa melihat dan mencermati bagaimana kesehatan kondisi finansialmu. Kuncinya, pengeluaran harus lebih kecil daripada pengeluaran. Maka menekan pengeluaran perlu dilakukan supaya kamu bisa mencapai kondisi finansial yang stabil. Alasan pentingnya mengelola finansial sejak umur dewasa awal atau 20-an. Setiap orang tentu akan melewati masa dewasa awal atau masa peralihan dari masa remaja. Masa dewasa awal terjadi saat usia kurang lebih 20 tahun. Saat memasuki masa tersebut, seseorang sudah mulai menemukan identitas dirinya. Salah satu yang terjadi pada masa ini yaitu rasa ketergantungan akan berkurang dan berubah menjadi rasa mandiri. Jika seseorang tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, uang yang dimilikinya bisa saja digunakan untuk sesuatu yang negatif dan akhirnya merusak kehidupan orang tersebut. Sebaliknya, jika keuangan dapat dikelola dengan baik, mencapai kesuksesan saat usia masih muda bukan tidak mungkin terjadi. Pengelolaan keuangan akan memberikan keuntungan tersendiri dalam hidup Anda. Dengan adanya pengelolaan keuangan ini, maka akan, yang pertama, turut membantu memberikan gambaran real keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan efektivitas arus keuangan, baik dalam perolehan maupun penggunaan. Yang ketiga,
mengendalikan keuangan dengan mencegah utang berlebih. Yang keempat, membuat setiap keputusan keuangan lebih terarah dan tercapainya tujuan ekonomis yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, mengantisipasi adanya resiko keuangan yang tak terduga di masa mendatang. Tips mengelola keuangan untuk dewasa awal atau umur 20-an. Yang pertama, membuat anggaran pembukuan tertulis. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendapat pemasukan adalah mengatur atau membuat anggaran tertulis mengenai penggunaan uang tersebut. Yang kedua, berinvestasilah. Gunakan pemasukan untuk berinvestasi. Berbagai macam jenis investasi juga tersedia untuk orang-orang yang berada pada masa dewasa awal yang mungkin belum bisa mendapat pemasukan sendiri. Yang ketiga, beli sesuai kebutuhan. Kelola keuangan untuk sesuatu yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Yang keempat, beli barang berkualitas. Berusahalah untuk memilih sesuatu dengan kualitas harga terbaik. Yang kelima, berhematlah. Berhematlah sebisa mungkin. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan. Dan yang keenam, terus belajar. Dalam mengatur pengelolaan keuangan, tidak semuanya akan berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Dengan kesalahan, kita dapat terus belajar untuk memperbaikinya agar keuangan kita membaik. Sekian pemaparan dari kami, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman semua dalam kehidupan. Semoga kalian dapat mengelola keuangan kalian sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.